Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di YouTube channel Via Florensina Beban 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apresiasi prosa fiksi. Di materi kali ini kita akan membedah unsur intrinsik prosa fiksi pada novel. Yang pertama yaitu ada tokoh, yang kedua ada latar, yang ketiga ada alur. Sebelum kita masuk ke pembedahan novel, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari unsur intrinsik prosa fiksi pada novel. Yang pertama, tokoh. Tokoh merupakan unsur intrinsik penting dalam prosa. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terdapat di dalam cerita. Selain tokoh, penokohan juga jadi bagian dari unsur intrinsik. Penokohan merupakan penentuan watak atau karakter dari tokoh tersebut. Penokohan ini bisa digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan saat menyelesaikan suatu masalah. Penjelasan selanjutnya yaitu pengertian dari latar. Latar, unsur intrinsik lainnya dalam prosa adalah latar. Unsur ini mengacu pada latar waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Latar ini bisa membuat pembaca cerpen lebih paham tentang kapan, di mana, dan sedang apa tokoh yang diceritakan. Selanjutnya, penjelasan tentang pengertian alur. Alur sebagai unsur intrinsik adalah jalan cerita. Prosa memiliki alur yang jelas. Alur bisa memiliki tahapan mulai dari perkenalan, penanjakan, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Alur yang digunakan oleh penulis ada dua macam, yaitu alur maju yang menggambarkan cerita urut dari perkenalan tokoh hingga penyelesaian konflik. Yang kedua yaitu alur mundur, adalah alur cerita yang jalan ceritanya tidak runtuh. Penulis bisa menceritakan tentang konflik terlebih dahulu, kemudian menceritakan tentang awal konflik terjadi dan pengenalan tokoh. Penjelasan selanjutnya yaitu pembedahan unsur intrinsik prosa fiksi pada novel. Di sini saya mengambil contoh yaitu novel Badai Pasti Berlalu karya Marga T. Yang pertama, sinopsis dari novel Badai Pasti Berlalu karya Marga T. Siska patah hati, tunangannya membatalkan perkawinan mereka dan menikah dengan gadis lain. Kehilangan semangat hidup, Siska keluar dari pekerjaannya dan hidup menyendiri. Leo, calon dokter sekaligus teman karib abang Siska, mendekatinya. Sebenarnya Leo yang dikenal sebagai Don Juan mempunyai motif tersendiri untuk membangkitkan semangat hidup Siska yang sudah terlelap dalam apati dan beku bagaikan gunung es. Tetapi muncul pula Helmi, pianis di night club milik ayah Siska, seorang pria yang lincah, perayu, dan licik. Badai demi badai yang hitam pekat melanda hati Siska. Semua karena cinta dan ulah pria yang menghancurkan kepercayaannya. Kapankah badai dalam hidupnya akan berlalu? Yang selanjutnya kita akan membedah tokoh atau penokohan dalam novel ini. Tokoh atau penokohan yang pertama yaitu Siska, sabar dan penyayang. Yang kedua Helmi, egois. Yang ketiga itu Leo, penyayang. Yang keempat ibu Siska, sabar dan penyayang. Yang kelima ayah Siska, tidak setia. Latar dalam novel ini, yang pertama latar tempat novel Badai Pasti Berlalu yaitu di rumah Siska, villa, klub malam, rumah sakit, dan di pinggir jalan raya. Sedangkan latar waktunya yaitu pagi hari, siang hari, dan malam hari. Alur dalam novel ini yaitu alur maju mundur. Baik, sekian penjelasan saya mengenai apresiasi prosa fiksi dalam pembedahan unsur intrinsik pada novel. Kiranya teman-teman dapat memahami. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.